Selamat datang Pak Fred. Terima kasih. Wah, kok selalu seger ini ya. Jadi saya melihat Pak Fred 20 tahun lalu sama saya nggak ada bedanya, Pak. Ya, terima kasih. Ini berkat terus kerja keras malah jadi tetap seger. Tapi nggak kangen tuh Pak datang ke TVRI lagi, Pak? Waduh, sebetulnya, tapi juga tahu diri lah. Sekarang mungkin wajahnya tidak cakep lagi dan sudah menjadi tua, sudah menjadi keributan, lalu jadi kurang bagus juga. Iya, Pak. Tapi kali ini kita nggak jadi keributan, Pak. Kita mau yang santai-santai aja, sambil ngobrol, karena kalau bahasa anak sekarang tuh panjenengan tuh namanya living legend, Pak. Legenda hidup, Pak. Jadi zaman anak-anak yang dulu anak sekarang belum tahu konten, panjenengan udah bikin konten berseri-seri. Ya Pak, gimana Pak? Kalau melihat teman-teman yang junior Bapak nih, anak-anak semua nih yang sekarang lagi heboh banyak konten memang. Nah, tapi rahasianya satu, penguasaan mereka terhadap teknik bagaimana menyajikan sesuatu secara baik itu yang belum dikuasai mungkin. Sehingga mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk menguasai prinsip-prinsip dasar bagaimana menyajikan sesuatu yang baik dan menyenangkan penonton. Itu. Tetapi juga ada satu yang sangat harus dikembangkan, yaitu bobot. Nah, anak-anak muda itu kalau sudah sampai bobot, karena itu nilai-nilai itu biasanya sangat kurang. Karena mungkin mereka kurang membaca buku-buku pengetahuan, kurang mempelajari lingkungan hidupnya, dan kurang bersinergi dengan situasi lingkungan hidupnya, dan kurang membuat diskursus. Diskursus itu artinya diskusi yang terus-menerus dengan orang yang pandai dan dengan orang yang mengetahui situasi, sehingga hasil diskursus itu bisa menjadi pengetahuan yang komplit, bisa menjadi pengetahuan yang hebat, yang lalu kalau disusun menjadi suatu program menjadi sangat menarik, berbobot, dan berguna. Nah itu Pak, jadi kalau kata kuncinya berbobot dan berguna, terus kemudian satu sisi menyenangkan penonton. Nah ini kan seolah-olah jadi semacam muncul kontradiksi di antara ada perlawanan itu. Nah, ada sesuatu yang berlawanan. Memang itulah sebabnya maka pengalaman itu butuh waktu yang cukup. Karena dari pengalaman itu bisa diteliti mana-mana pengalaman itu yang tidak lari dari bobot. Mana pengalaman-pengalaman itu yang tidak jauh dari kegunaan, tetapi menarik karena itu dari pengalaman hidup sehari-hari, tetapi dari lain pihak juga sangat berguna dan berbobot. Nah itu untuk menyatukan itu yang membutuhkan juga pendidikan dan pelajaran terus-menerus, diskursus terus-menerus, sehingga mereka menemukan kuncinya. Bagaimana Pak kalau misalnya untuk membangun edukasi itu kan butuh semacam ekosistemnya Pak. Betul. Sementara ekosistemnya dibentuk ini yang saat ini ada Pak itu cenderung pada kebutuhan-kebutuhannya instan. Betul. Itu jadi orang orientasinya hanya pada pada kejar setorannya lah Pak. Ibaratnya yang penting konten naik tayang lah itu loh. Betul. Itu bahayanya dewasa ini dengan mass media. Karena mass media itu pada umumnya sekarang dikuasai apa yang disebut tren kapitalisme baru. Dengan pasar bebasnya dan dengan bagaimana memberikan contoh kehidupan yang itu menarik minat tetapi membutuhkan pembiayaan tinggi, sehingga keuntungan itu berada pada pihak kapitalis, sementara para penonton dan para orang yang ingin mengetahui itu menjadi dieksploatir
justru diserap oleh mereka, dieksploitasi oleh mereka, baik secara kebudayaannya maupun secara sikap moralnya. Lalu harus mengikuti tren mereka. Contohnya adalah dugem, dunia gemerlap. Bagaimana mereka suka yang aneh-aneh dan gemerlapan. Bagaimana mereka suka kepopularitasan yang enteng sebetulnya, yang tidak berkemanusiaan. Nah, inilah yang sekarang dikembangkan karena forum kapitalis modern ini ingin sekali meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, Pak. Tapi kalau kita ngomong ini tidak hanya didrive oleh sebuah gerakan kapitalisme, tapi bisa jadi dorongan dari konten kreator pemula ini bukan di drive, bukan didorong oleh desakan kapitalisme, tapi bisa jadi ya memang karakter yang terbentuk seperti itu. Nah, tetapi karakter yang terbentuk seperti itu karena mereka melihat, karena mereka mengalami, dan apa yang dilihat dan mereka alami itu justru adalah cara bagaimana kapitalisme membuat mereka selalu melihat dan selalu mengalami, sehingga mereka merasa ini adalah kewajaran dari dunia muda mereka. Padahal sebetulnya tidak. Ada nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai budaya yang sebetulnya bisa menjadi penyeimbang. Nah, penyeimbang inilah yang kurang. Masih belum nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat istiadat yang itu juga menjadi penyeimbang. Dengan alasan bahwa tatanan dunianya sudah berubah, terus kemudian struktur masyarakat juga semakin dinamis. Apakah kemudian nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi itu kemudian menjadi tergeser, Pak? Ya. Memang secara luar tubuh memang demikian. Tetapi di dalam tubuhnya, apalagi di dalam batinnya, sebetulnya kalau kita bertanya, apa sih tujuan hidup manusia? Nah, itu adalah jawabannya adalah intisari dari tujuan kehidupan ini secara menyeluruh. Tujuannya adalah tentu kebahagiaan. Betul. Apakah kebahagiaan itu bisa didapat dari nilai-nilai yang rendah itu, dari nilai-nilai yang hanya nampak luarnya itu, tetapi tidak sampai kedalaman bobot dan keinginan untuk bisa mencapai suatu nilai yang paling tinggi, yaitu kebahagiaan hidup. Itu karena kebahagiaan hidup itu luar biasa. Oke, Pak Fred, ini meskipun kita nggak punya slot iklan, tapi ini kayaknya tetap harus break dulu karena tehnya nggak dikirim. Oh iya, terima kasih. Monggo Pak, dulu Pak. Mari. Soal broadcasting, Pak. Secara konkret, Pak, sebetulnya teknis dari sisi SOP implementasinya, itu kira-kira yang menurut Pak Fred itu dibutuhkan. Itu seperti apa sih, Pak? Untuk TVRI loh, Pak, terutama betul. Bagaimanapun juga TVRI harus mempunyai seorang ahli kebudayaan. Itu sangat penting karena ahli kebudayaan itu memberikan nilai-nilai yang otentik dan nilai-nilai pembaharuan yang mungkin itu bisa dikombinasikan kemudian bisa disusun di dalam program. Nah, kemudian realisasinya berdasarkan itu, maka dia harus bertemu dengan sutradara-sutradara itu untuk bisa mengerti nilai-nilai apa yang perlu dikembangluaskan.
nilai-nilai itu bisa diambil dari cerita-cerita tradisi, tetapi bisa diambil dari cerita-cerita yang sangat modern. Misalnya gitu, ya. Di luar negeri sudah ada konten-konten yang sebetulnya nilai-nilai tradisi kemanusiaan yang luar biasa, yang universal, tetapi ceritanya tentang planet Mars dan tentang bintang-bintang dan kehidupan di bintang. Dan itu nyambung pada kehidupan manusia dan realitas sekarang. Kalau turunan konkretnya Pak, nyun saya sedikit Pak, karena saya penasaran nih Pak. Nih, mumpung ada ahlinya kita nanya-nanya kan. Nah, secara praktis Pak, apakah SOP itu menjadi sebuah mandatori, kewajiban ketika kita ngomong bahwa ini nggak bisa asal, nggak bisa terus kemudian spontan hanya free flow gitu, nggak bisa. Kalau saya berdasarkan studi saya juga itu memang habis-habisan harus diikuti, karena konten itu bisa membatasi deleweran yang sebetulnya tidak perlu atau malah akan mengacaukan isi konten yang sesungguhnya. Setuju, misalnya seperti tadi sudah saya katakan, penyiar itu tidak boleh tertawa hahaha semacam itu. Itu di luar konten, tapi cukup tersenyum sedikit, memberikan simpati. Ini dalam bentuk sederhana. Nah, cerita atau musik atau apapun yang dipersembahkan juga demikian, harus masuk di dalam suatu realitas yang nyata dan tidak terlalu ndelewer, karena begitu ndelewer dan itu menjadi selera pribadi, rusak. Maka itu perlunya SOP itu. Tahapan SOP itulah yang harus dipegang teguh. Itu. Nah, kalau SOP-nya ini multitafsir Pak, ini kan menimbulkan kerancuan nih Pak. Maka itu yang harus dibenahi supaya SOP itu sangat tegas dan tidak boleh multitafsir. Harus dengan jelas dan diikuti secara disiplin. Itu. Dalam format misalnya panduan teknis atau apa? Ya, persis. Dalam format panduan teknis maupun langkah-langkah yang harus dibuat. Bisa jadi berupa naskah atau apa. Misalnya kalau di dalam sinetron misalnya, sebelum pengarang itu diminta mengarang naskah, harus kepala bagian siaran bertemu dulu dengan seluruh staf dan pengarangnya, lalu mengikuti SOP yang pertama adalah menentukan tema. Tema apa yang akan dibuat. Dan dari tema itu kemudian menentukan riset kemana saja yang akan dibuat. Dari riset itu kemudian menentukan nilai apa yang diambil dari riset-riset itu. Betul. Baru kemudian membuat sinopsis. Baik. Ini baru sinopsis padahal. Nah, setelah sinopsis harus dipecah lagi untuk melihat bahwa sinopsis ini terdiri dari berapa adegan dan kemungkinan pembiayaannya seperti apa. Karena ada dua macam. Berdasarkan keterbatasan pembiayaan atau berdasarkan tujuan yang sangat ingin dicapai, misalnya bersehubungan dengan kejuaraan atau festival, maka pembiayaan berapapun harus dikeluarkan. Tetapi kalau itu pembiayaannya terbatas, sebatas mana konten seperti ini bisa dibiayai seperti ini, mana yang harus dikurangi, mana yang harus, sehingga tetap tidak menghilangkan kontennya, tetapi pembiayaannya tidak berlebih-lebihan. Ini misalnya, itu baru dari sudut pembiayaan. Nanti ke bawah lagi akan sampai kepada bagaimana menyusun naskah dari sinopsis itu. Oke Pak. Itu. Nah ini jelas nih Pak, sudah Pak. Jadi alur-alurnya Pak, karena saya yakin banyak orang tidak paham. Itu Pak. Iya. Baik Pak, kita ngeteh lagi Pak sekarang Pak. Oke.
semakin menarik Pak. Saya itu pernah diberitahu jenengan kalau ada teori komunikasi horizontal yang dulu ditemukan panjenengan bertahun-tahun lalu Pak. Saya melihat begini Pak, perspektifnya ketika komunikasi horizontal ini menyebar ke publik, tidak hanya dikontrol dari atas atau dari bawah, berarti kan sebetulnya ketika kita mau mengirimkan sebuah message, sebuah pesan dari dalam bentuk media apapun, sebetulnya ada pakemnya toh Pak. Iya, betul. Jadi nggak bisa terus kemudian mentang-mentang oke lah, anak-anak sekarang mungkin cucunya panjenengan itu mungkin udah ngomongnya besok mau jadi apa, jadi YouTuber gitu kan. Itu jadi tapi tetap ada sebuah pakem yang kemudian menjadi tadi Pak, mengandung nilai-nilai yang tadi jenengan. Nah itu Pak. Jadi mungkin apa ya Pak, kita dikasih pencerahan Pak. Menurut Pak Fred, kira-kira dengan konteks kekinian dan perspektif yang lebih luas, itu kemudian apakah masih relevan Pak? Pakem-pakem ini Pak. Jadi begini, saya bicara dulu tentang komunikasi vertikal. Di dalam komunikasi vertikal itu yang punya message, yang punya pesan, itu adalah hanya sumber. Dan sumber itu yang menjadi pemilik dari media. Maka media harus tunduk 100% pada sumber itu untuk menyalurkan, untuk menyebarluaskan message yang hanya diketahui dan diciptakan oleh sumber. Sementara rakyat hanya harus menjadi penerima saja dan tidak berdaya apa-apa. Tetapi sebaliknya, komunikasi horizontal ini tidak ada sumber yang melulu sumber, dan tidak ada penerima yang melulu penerima. Tidak ada receiver yang melulu receiver. Sumber juga receiver juga sumber. Berarti saling interaksinya saling interaksi tercampur di situ. Dan apa kemudian message? Tidak ada message lagi, tetapi yang ada adalah suatu kejadian yang dialami oleh kedua-duanya, baik oleh sumber maupun receiver. Dan kejadian itu dirubah menjadi tema. Tema itu kemudian disoroti berdua oleh sumber dan receiver, dan didiskusikan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, itu bedanya dengan komunikasi horizontal. Karena segalanya ditentukan oleh sumber, tetapi ini dua-duanya menjadi sumber dan menjadi receiver. Betul, saya sepakat Pak. Mungkin pada titik di mana keduanya berinteraksi, kita menghindari adanya kebuntuan atau eskalasi konfliknya lah Pak. Tapi untuk menuju ke sana, saya yakin tadi yang disampaikan Pak Fred tadi pasti ada pakemnya. Jadi nggak cuma sekedar misalnya membuat membuat konten visual Pak. Pasti ada bagaimana set untuk role play itu seperti apa, bagaimana kemudian menyusun naskah. Jadi bukan hanya terus kemudian kita podcast ngobrol cuawaan nggak mungkin juga Pak. Betul. Ya kita di TVRI punya ini. Nah itu Pak. Itu kita harus berpegang pada rumus atau dalil linear dan multilinear. Kalau kita berpegang pada linear, ini hanya satu arah saja, hanya satu kejadian saja, dan itu yang dipecahkan, diuplek-uplek, menurut message dari yang punya kejadian itu. Tetapi yang paling bagus kalau kita memilih konten yang multilinear. Ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa, ada beberapa konflik yang kemudian itu disatukan di dalam garis, yang kemudian kita bisa memisahkan di antara kejadian-kejadian yang banyak yang multilinear itu. Mana yang protagonis, mana yang antagonis, mana yang ini teman, mana yang ini lawan, mana yang ini berdasarkan nilai-nilai masyarakat, dan mana yang ini berdasarkan nilai-nilai pribadi. Nah, yang nilai-nilai masyarakat inilah yang kita rumuskan untuk melawan nilai-nilai pribadi itu, yang akhirnya itu bisa melahirkan nilai-nilai baru yang akhirnya diikuti oleh semuanya secara horizontal, secara masing-masing menerima situasi
keadaan objektif dari kejadian-kejadian yang banyak itu sebagai sesuatu yang ini harus diusahakan bersama. Nah, di dalam sinetron misalnya, di dalam konteks drama misalnya, kita mulai dengan eksposisi yang disebut segitiga Aristoteles itu. Kita mulai dengan eksposisi, itu pengenalan dari tokoh-tokoh dan pengenalan dari kejadian-kejadian. Kemudian dari eksposisi ini kita masuk ke dalam rising action. Antara kejadian-kejadian ini terjadi benturan-benturan. Dan benturan-benturan ini makin lama menjadi makin hebat. Dan benturan ini menjadi bisa memisahkan antara mana yang pro, mana yang kontra. Ya, maka namanya protagonis dan antagonis. Dan ini semakin keras sampai terjadi klimaks. Nah, di dalam klimaks itu akan terjadi kehancuran bagi yang jahat, akan terjadi kehancuran bagi nilai-nilai yang tidak dimaui oleh masyarakat yang tadi sudah kita eksposisikan di dalam tahap eksposisi ini. Lalu terjadi penurunan, ya toh, terjadi down, ya toh. Nah, ini kemudian masuk pada penyelesaian. Nah, ada 3 macam penyelesaian. Penyelesaian yang negatif dan penyelesaian yang positif. Nah, tentu kita bisa memilih penyelesaian yang positif. Tetapi ada satu lagi sebetulnya, penyelesaian yang diserahkan, penyelesaian tanda tanya yang diserahkan kepada masyarakat, kepada penonton dan kepada semua. Silahkan untuk mengambil kesimpulan sendiri. Nah, inilah bagaimana cara kita menyusun sebuah program. Bahkan program wawancara pun demikian. Kalau di dalam wawancara terjadi konflik, akhirnya kita akan mengerucut sampai nanti puncak konflik itu, lalu kita cooling down dan kita bisa menyelesaikan positifnya seperti apa, tetapi kita juga bisa menyerahkan kepada masyarakat, lihat inilah yang terjadi dan bagaimana yang baik untuk kita semua. Nah, ini bisa diterapkan baik di dalam program musik, di dalam program sandiwara radio, sandiwara televisi atau sinetron, di dalam program apa saja termasuk wawancara. Misalnya Pak, dengan kemasan yang oke, kita cari yang agak simpel. YouTube ini kan sering mengemas konsep vlogging Pak, menceritakan storytelling, di mana menceritakan sebuah objek, sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Apakah nilai-nilai ini masih bisa relevan diterapkan Pak? Masih bisa selama pembicara itu juga mengetahui teori ini, bahwa dia mulai dengan pengenalan semua hal, pengenalan semua kejadian yang akan dibicarakan, dan kemudian bagaimana terjadi konflik sampai terjadi klimaks, lalu dia mulai menyajikan penyelesaian-penyelesaian atau menyerahkan penyelesaian ini loh. Permasalahannya seperti ini. Bagaimana menurut Anda semua? Itu tetap bisa dengan metode itu. Ini hebatnya metode itu. Karena juga dengan YouTube malah sifatnya bisa sangat intens dan sangat sangat detail diuraikan. Ini berbeda dengan kalau sandiwara radio karena banyak peran-peran dan lain sebagainya, tetapi di dalam YouTube yang sifatnya pribadi, wah ini bisa hebat sekali. Misalnya si Denny Siregar, nah ini kan wah jadi ramai sekali kan setiap ini. Tapi ada yang agak dengan jenaka seperti Mas Jo, ini kan lalu dibuat agak jenaka sedikit, meskipun juga tidak terlepas dari bagaimana menjalin kejadian-kejadian itu menjadi komposisi yang mengandung konflik yang semakin hebat, tapi akhirnya dia ketawa untuk melihat penyelesaian, tetapi juga diserahkan kepada masyarakat. Ini hebatnya kalau dengan itu. Saya yakin 90% konten kreator di Indonesia belum ada. Ini kalau kita lanjutin Pak, kita lanjutin. Ini jadi kuliah umum nih Pak.
senang banget Pak, saya senang banget mendapatkan informasi dan apa namanya Pak ya, mungkin closing aja Pak. Ada nggak ekspektasinya Pak Fred sendiri melihat media kreator di Indonesia dengan yang semakin masif seperti ini? Oh sangat. Ada nggak ekspektasi tertentu Pak? Sangat. Misalnya di dalam musik saja. Sekarang ini orang kan bingung dengan musik itu trennya mau kemana. Ya toh, sementara tren kapitalisme, tren dugem, tren luar negeri itu sangat mempengaruhi. Sekarang malah tidak luar negeri, yang jauh-jauh, tapi Korea misalnya. Padahal apa yang dengan boy band semacam itu, apa yang dibuat oleh mereka itu pernah dibuat oleh Bagong Kussudiardja dan Kussudiarsono dulu dengan Jatilan dan dengan tung ini. Boy band kan tidak jauh dari itu dengan geraknya, dengan apanya itu gerakan itu kan gerakannya Bagong Kussudiardja dan Kussudiarsono pada waktu itu. Kenapa kita harus ikut Korea? Kita sendiri mempunyai, hanya tinggal bagaimana kita bisa menggali itu dan bisa memodernkan, bisa membuat metode-metode baru dengan bahan itu yang bisa anak muda, yang bisa mempengaruhi anak muda. Karena kita tidak kalah. Lagu keroncong misalnya sekarang menjadi populer sekali, apalagi yang bahasa Jawa, luar biasa sekarang. Ya ada Happy Asmara, ada Caknan, ada ini kan dengan saya nggak nyangka loh Pak, ternyata jenengan juga update loh. Oh iya. Atau ini kan malah luar negeri sekarang meniru. Ada beberapa band luar negeri yang belajar bagaimana memasukkan vokal di sela nyanyian itu yang semacam itu, gila kan? Itu yang hebat dari budaya kita. Nah ini harus kita gali terus, dan TVRI sebagai budaya masyarakat, wah itu bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas semacam itu seterusnya. Berarti nggak cuman jadi pengejar clickbait itu nggak? Betul. Tidak hanya itu, tetap harus norma utama yang diperhatikan tadi Pak ya. Betul. Dan itu memang, wah kalau belajar itu teorinya bisa 2 tahun atau 3 tahun sampai saya seperti lulus 30 menit dengarkan ini Pak. Ini tuh teori udah seabrek Pak. Jadi matur nuwun sangat Pak. Sudah berkenan berbagi pengalaman, ilmu. Ini teori, bahkan tadi sempat jenengan sampaikan sebuah konsep yang mungkin masih buat orang masih asing Pak. Tapi ini mencerahkan. Dan belum cerita-cerita pada waktu zaman dahulu seperti Tripitaka dan seterusnya. Wah itu kalau digali nilainya luar biasa. Setuju, Pak. Pak Fred, sehat terus Pak. Ya. Semoga kita punya kesempatan satu saat lagi di sini kita bikin kuliah umumnya yang gede lagi boleh, Pak. Boleh. Mari. Terima kasih Pak. Sampai sehat selalu Pak. Matur nuwun Pak Fred. Ya, terima kasih.